Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuru diwadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya sebagai moderator bernama Tika Nurfadilah, NIM 2141101020097, dan juga saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Lutfi Maulana 2141101020035 dan Zid Imade Zidane 21411012092. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang etika komunikasi massa, tanggung jawab, kebebasan pers, etika isi media. Yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri dengan etika komunikasi massa. Salah satu tujuan kita mempelajari ilmu komunikasi terletak pada dimensi komunikasi yang etis. Etika dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Standar etika dapat berbeda dari satu disiplin ilmu komunikasi telah diadopsikan ke dalam berbagai konteks komunikasi dan bidang komunikasi bisnis, etika komunikasi antar pribadi, dan etika public relation. Berbagai isu yang terkait dengan etika juga menjadi perhatian dalam konteks komunikasi massa. Sebagaimana konteks komunikasi lainnya, komunikasi massa pun tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah etika karena dalam komunikasi massa, berbagai macam sumber daya digunakan untuk mengirimkan informasi kepada khalayak. Dan juga dengan demikian yang dimaksud dengan etika komunikasi massa adalah seperangkat moral yang menjadi pedoman bagi para praktis komunikasi massa dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya. Etika memaksa para profesional untuk menyadari prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai, serta kewajiban terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Etika memaksa para profesional untuk memutuskan bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk mengawal hubungan antara dirinya dan orang lain, bagaimana ia berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap orang-orang serta berbagai isu yang ada di sekitar mereka. Etika komunikasi massa terdirinya ada dua, yaitu etika jurnalistik dan etika media. Berikut ini beberapa rumusan sederhana yang dirangkum dari beberapa pendapat pakar komunikasi mengenai etika dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama, berkaitan dengan informasi yang benar dan jujur sesuai fakta sesungguhnya. Yang kedua, berlaku adil dalam menyajikan informasi, tidak memihak salah satu golongan. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang bijak, sopan, dan hindari kata-kata provokatif. Dan yang terakhir, hindari gambar-gambar yang seronok. Sekian dari pembahasan saya dan akan dilanjut oleh Mas Jidan. Di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Tika, yaitu tanggung jawab media. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat berbagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Seseorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab dan pemberitaan atau apapun yang ia siarkan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila yang diberitakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, maka pihak media massa harus bertanggung jawab penuh dan bukan menghindarinya. Kemudian, kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, percetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Pentingnya kebebasan pers di Indonesia dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pasal 4 Ayat 1 hingga Ayat 4. Yang pertama yaitu kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Yang kedua, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau
pelarangan penyiaran. Menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mungkin itu saja, sekian. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan saya bahas tentang etika isi media. Etika isi media, setiap waktu perkembangan teknologi semakin pesat, teknologi yang paling sering digunakan yaitu internet. Jadi teknologi internet dapat berbagi informasi dan berkomunikasi langsung jarak jauh melalui jaringan sosial ataupun media sosial. Banyak manfaatnya dalam penggunaan media jejaring ini. Salah satunya adalah dapat menghemat waktu dan biaya. Kita diberi kebebasan dan menggunakannya, namun kebebasan ini bukan berarti tidak memiliki etika atau batasan-batasan penggunaannya, di mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebaiknya kita dapat mengenali bagaimana etika yang perlu diperhatikan dalam penggunaan jejaring sosial, agar setiap penggunaan jejaring sosial merasakan kenyamanan dalam penggunaannya dan terhindar dari kesadaran beretika. Dalam menggunakan jejaring sosial, dan banyak penggunaan telah dibutakan oleh pemberitaan yang tidak benar. Akibatnya, hasutan yang beredar di jaringan media sosial kini sering dilanggar itu. Contohnya, 1. Etika dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi sangat penting sekali dalam menggunakan jejaring sosial, apalagi di sosial media gitu. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Di sini sangat sering terjadi beberapa kejadian-kejadian yang melanggar etika isi media. Salah satunya ini contoh nomor 2 ini. Yang ketiga, cross check kebenaran berita. Di sini banyak masyarakat atau pengguna jaring media sosial atau internet sering tidak bisa tidak bisa meng-cross check itu. Jadi kita harus berhati-hati tentang berita yang kita baca, yang kita dengar gitu. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Di sini sangat penting sekali menghargai karya orang lain di media sosial, apalagi karya orang lain dijiplak kepada nama seorang. Itu sangat melanggar etika isi media. Yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Di sini hak privasi Anda itu tidak boleh diumbar di media sosial, apalagi kepribadian yang mungkin bisa mengganggu oleh pengguna-pengguna lain. Gitu saja. Jadi dalam etika bermedia kita harus berhati-hati, sopan, dan menggunakan isi media itu dengan baik.